4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, mungkin pagi, siang, sore, malam kalian mengakses dan menemukan video ini. Welcome back. Hai pejuang investasi masa depan dari sekuritas terpercaya. Gimana kabar kalian hari ini? Udah pada minum air putih yang cukup apa belum? Udah nyapa diri sendiri di depan cermin sambil bilang, aku bangga sama kamu hari ini. Sudah bilang begitu belum sama diri sendiri? Ya, kok belum sih? Ayo buruan, cepat lakuin. Sama diri sendiri bilang, bangga sama kamu hari ini. Gitu ya. Anyway, welcome balik di channel ini, channel yang paling waras sedunia maya, tempat dimana kamu boleh baper, boleh gagal, boleh jatuh, tapi dilarang keras untuk menyerah dan menyerah kepada keadaan, kepada nasib, ataupun menyerah kepada apapun lah itu. Karena remember, ingat, hidup ini bukan soal yang paling cepat sampai, tapi soal siapa yang paling konsisten ngejalani prosesnya. By the way, yuk kita absen dulu yuk. Aku itu pengen tahu siapa aja yang lagi nongkrong di sini dengerin video ini. Dari kota mana aja nih? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Min, aku hadir Min, dari kota apa? Gitu ya. Kamu tulis di situ ya, teman-teman. Jangan pernah berhenti ya, terus bangun sumber pasif income-nya kalian. Pelan-pelan tapi pasti. Ingat, rezeki itu ibaratnya kayak tanaman. Yang penting dirawat, disiram, dijemur dengan matahari yang cukup, pakai doa tiap hari. Nah, seperti itu, maka akan tumbuh dengan subur ya. Oke, masuk dulu nih ke requestan yang manja tapi absurd. Dari siapa nih? Dari Wasim di Kota Madiun. Min, coba dong tebak Min. Mimin mah disuruh tebak-tebakan lagi ya. Bulan apa yang bikin sakit hati banget? Bulan apa, hayo Min? Aduh, bulan apa ya? Bulan apa ya? Mungkin bulan puasa, bulan tua, bulan akhir, bulan nggak tahu deh. Nyerah. Mimin nyerah kalau disuruh begini mah pusing deh. Bulan madu tapi bukan sama aku. Aduh. Nah, kalau ini nih bukan tebak-tebakan deh namanya Mas Wasim. Ini nih dari masa lalunya Mas Wasim, yaitu tamparan halus dari masa lalunya Mas Wasim, dan Mas Wasimnya belum move on ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Ingat ya, jodoh itu bukannya ditunggu, tapi dikasih link Google Form dulu biar diseleksi sama semesta, dan kalau cocok ya pasti bakal nyangkut sama kamu. Oh iya, by the way, kalau kamu lagi healing sambil nyari promo-promo, nih aku bisikin pelan-pelan. Cek ya deskripsi box di bawah video ini ya, karena produk dari online shop kita itu lengkapnya bikin dompet kamu senyum-senyum. Mulai dari beauty care yang bikin kamu glowing tanpa filter, gak perlu kamera jahat tapi glowingnya alami. Ada juga fashion kece buat ladies and boys yang gak mau kalah gaya. Healthy care bikin makin strong ngadepin hidup yang keras ini. Ada juga kosmetik dan juga alat-alat rumah tangga biar rumah kamu itu makin kinclong dan kayak rumah sultan. Dan bahkan juga ada gadget terbaru dan elektronik juga ada di situ ya, lengkap loh pokoknya. Aku tahu kadang kita itu suka bilang nanti dulu deh, aku check outnya, aku klik dulu, aku simpan di keranjang. But trust me, kamu percaya deh sama aku, kadang nanti itu malah bikin kamu ketinggalan promo. So ayo deh check out sekarang, bukan besok, bukan nanti, bukan minggu depan. Linknya ada di bawah ini nih, tinggal klik bayar, cash out, payment cash, nggak perlu ngutang, tinggal tunggu paket datang sambil rebahan ya. Ingat ya, belanja di sini itu bukan cuma soal produk, tapi soal niat sayangnya kamu sama diri kamu sendiri. Lebih-lebih kalau sayangnya plus sama Mimin juga. Aduh.
Nah, waktunya kita bacain requestan yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Requestnya kali ini datangnya dari Mas Joker di Lombok. Min, nitip salam dong Min buat dia yang udah milih hati sebelah. Tolong bilangin sama dia Min, hati ini tuh masih ready stock loh. Gak akan ada kadaluarsanya, yang gak akan ada expirednya. Cuma gak bisa dikembalikan kalau udah disia-siain begini. Wadidaw, mantap nih Mas Joker. Dan Mas Joker, tenang Mas, cinta itu memang terkadang buta, tapi stok hati yang loyal itu langka. Dan biasanya yang sadar nilainya selalu datangnya pas kita udah ada yang baru. Nah, Mas Joker, thumbs up deh buat kamu. Salut ya Mas Joker. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke bahasan kita. Hari ini kita akan bicara tentang apa sih? Tentang apa? Tentang, ya teman-teman, mungkin kamu saat ini nontonnya sambil rebahan, atau sambil nyuap bubur, atau sambil menikmati soto yang gurih, atau sambil nahan tangis di pojokan kamar. Ya, jujurly, honestly, hidup itu memang terkadang lucu, terkadang terlalu diam di saat kita butuh jawaban, dan terlalu cepat di saat kita itu bahkan belum siap. Tapi guess what? Kehidupan itu memang punya jalannya sendiri. Ya, jalannya sendiri, ritmenya sendiri, waktunya sendiri. Dan kadang itu semua sama sekali tidak tergantung dari seberapa keras kita ngebet, seberapa sering kita nangis, atau seberapa banyak kita ngotot, ngeyel, minta semesta untuk nurut sama kita, untuk nurut mewujudkan semua impian dan planning kita. Karena hidup bukan sesuatu yang bisa kita paksain untuk berjalan sesuai dengan agenda kita. Terkadang kita itu terlalu sering mikir, kalau aku udah terlalu baik, harusnya dia gak bakal ninggalin aku dong. Kalau aku udah berusaha dengan keras, seharusnya hasilnya langsung akan datang dong. Tapi sorry to say, mohon maaf aja, hidup itu gak sesimpel matematika. Yang 1 tambah 1 gak selalu hasilnya 2. Kadang 1 tambah 1 ya sama dengan patah hati. 1 tambah 1 terkadang malah ditinggal nikah. 1 tambah 1 terkadang dapat pelajaran hidup, kadang kehilangan, kadang dikecewain. Supaya apa? Supaya nanti diganti dengan lebih wow, lebih amazing, lebih baik. It's mind blowing banget, right? Iya, karena ternyata hidup itu bukan tentang siapa yang paling bisa mengatur, tapi siapa yang paling bisa selaras. Nah, apa sih ngomongin selaras? Selaras itu gimana? Aku jadi puyeng deh. Nah, apa sih selaras itu? Selaras itu bukan pasrah, ya. Selaras itu bukan menyerah. Selaras itu percaya bahwa semesta tahu jalan terbaik yang seringkali tidak masuk akal buat kita. Terkadang apa yang kamu kira datang terlambat, ternyata datang tepat. Apa yang kamu anggap kegagalan, ternyata adalah jalan tikungan menuju puncak yang lebih tinggi. Apa yang kamu pikir sebagai akhir, ternyata itu justru great moment yang jadi awal dari segalanya, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terikat, dan jangan memaksa. Ya, ingat itu 3 kunci sakti. Ini adalah 3 kunci sakti yang perlu kamu ingat-ingat. Tidak tergesa-gesa, tidak terikat, dan tidak memaksa. So, tidak tergesa-gesa itu seperti apa? Kenapa kita nggak boleh tidak tergesa-gesa? Karena seriously, kamu itu nggak harus buru-buru nikah cuma karena temenmu udah upload undangan. Nah, siapa yang begitu? Kamu itu nggak harus cepet sukses cuma karena orang tuamu tiap hari membanding-bandingkan kamu sama tetangga. Terkadang kamu itu nggak perlu buru-buru. Justru yang paling gampang jatuh karena yang kuat.
itu dibentuk pelan-pelan, dibentuk dengan pelan-pelan, ditempa dulu, dipoles dulu ya. Dengan apa? Dengan luka, dengan jatuh bangun, dengan sabar, dengan yakin, dengan segala luka-luka dan kesakitan, dan yakin yang kadang capek banget tapi somehow bisa bikin kamu tumbuh dewasa jauh lebih baik. Jadi jangan terikat, tidak terikat. Maksudnya bukan jadi manusia yang gak punya prinsip. Bukan, tidak terikat itu bukan manusia yang gak ada prinsip. Tapi jangan sampai kamu terikat sama pengharapanmu. Jangan sampai kamu terikat sama ekspektasi. Jangan terus bergantung sama rencana A, B, C, sampai Z. Karena mungkin rencana yang kamu pikir itu paling sempurna, paling ideal, itu bukan rencana terbaik buat kamu. Terlalu terikat bisa bikin kamu lupa. Lupa hidup itu mengalir, bukan mengunci. Kita itu bukan tuan atas segalanya. Kita itu cuma penumpang yang perlu siap pindah jalur saat jalan yang kita tempuh ternyata ditutup. Jadi jangan memaksa. Tidak memaksa. Kadang kita itu ngerasa kalau udah usaha mati-matian kita pantas dong dapat hasil instan. Tapi unfortunately hidup itu nggak kayak vending mesin, masukin effort langsung keluar hasilnya. Bukan seperti itu. Terkadang kamu itu harus nunggu dulu. Terkadang kamu itu harus menyerahkan segalanya dulu baru dia datang. Kadang kamu harus diremukin dulu, dihancurin dulu ya, dipatah-patahin dulu, disakitin dulu biar bisa jadi versi kamu yang paling solid, yang paling kuat ya, yang paling tangguh dan hebat. Karena memaksa itu seperti berusaha membuka pintu yang emang belum waktunya terbuka. Doesn't make sense, ya kan? Kalau kamu terus saja dorong pintu itu, yang seharusnya pintu itu ditarik, jadi apa akibatnya? Ya pintu itu akan rusak, ya. Dan by the way, pernah nggak kamu sadar hal-hal terbaik dalam hidup justru datang saat kamu nggak lagi ngeyel, nggak lagi ngotot, nggak lagi maksain. Kamu berhenti nanyain, kapan ya aku sukses? Kapan ya aku punya pasangan yang ideal? Kapan ya aku bisa hidup dengan damai dan tenang? Ya, lalu suddenly tiba-tiba semua itu mulai akan datang satu persatu, satu demi satu. Karena hati kamu itu udah gak lagi berisik, hati kamu itu udah gak lagi bising. Kamu udah gak drama, udah gak menekan. Kamu itu cukup jalani, cukup sadar, cukup ikhlas, cukup fokus, dan cukup sabar. Dan itu adalah momen yang dinamakan selaras. Jadi selaras itu seperti itu, gak ngoyo, gak ngeyel, gak maksain, gak ngotot. Nah, jadi selaras, ngalir seperti angin, seperti udara, seperti air, ngalir gitu aja. Kadang hidup itu gak butuh dipahami, cukup dijalani. Maybe kamu gak ngerti saat ini, mungkin kamu belum paham sekarang, tapi someday kamu akan bilang, oh ternyata harus begini dulu ya, supaya aku bisa sampai di sini. Jadi, kalau hari ini kamu sedang kecewa, lagi ngerasa jauh dari target, ingat ini baik-baik. Itu bukan berarti kamu yang salah jalan. Mungkin kamu cuma perlu berjeda sebentar. Mungkin kamu cuma perlu melepas yang berat-berat. Mungkin kamu cuma perlu stop sebentar, baru lihat peta lagi dan merencanakan segalanya jauh lebih matang. Karena hidup itu bukan soal garis lurus, tapi penuh dengan belokan-belokan. Dan belokan itu bukan tandanya kamu itu nyasar, tapi tanda bahwa ada jalan yang lebih indah, yang gak akan bisa kamu lihat kalau kamu terlalu ngotot, terlalu ngoyo, terlalu maksain terus ke satu arah. Itu kenapa tidak tergesa-gesa, tidak terikat, tidak memaksa adalah 3 kunci ajaib, 3 kunci emas
untuk tetap waras dan selaras di dalam hidup ini. Mungkin ada yang berpikir, nonsens banget, nggak masuk akal, kok begitu sih? Maybe bagi yang belum pernah ngerasain titik balik hidup. But for those who have been through pain, chaos, anxiety, and desperate night, they knows exactly what I mean. So, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, remember, ingat, as long as kamu terus bergerak walaupun pelan, kamu tetap lebih baik daripada diam dalam penyesalan. Dan whenever kamu butuh arah, bukan motivasi instan yang kamu perluin, tapi kesadaran bahwa kamu tidak sendirian. You are not alone. So, kita udah sepakat ya bahwa kehidupan itu memang punya ritmenya sendiri. Kehidupan itu punya jalannya sendiri. Dan tugas kita bukan jadi penguasa semesta, tapi jadi pemain cerdas yang tahu kapan harus maju, kapan harus menepi, dan kapan harus lepasin genggaman kita. Tapi here's the real question. Gimana sih caranya bisa hidup selaras? Gimana sih bisa gak tergesa-gesa, gak terikat, dan gak memaksa? Padahal kita itu kan manusia biasa yang gampang banget panik, gampang banget overthinking, dikit-dikit takut merasa kehilangan. Well, let's break it down one by one. Kamu yang pertama, kamu sadari bahwa rencana terbaik pun bisa juga gagal. Terkadang kita itu ngerasa semua udah sesuai dengan rencana kita. Kadang kita ngerasa semua udah sesuai dengan plan. Kayak kuliah jurusan terfavorit, kerja di kantor impian, pacaran yang gak pernah putus, nabung buat nikah. Tapi suddenly, tiba-tiba semuanya buyar. Putus, PHK, usaha bangkrut, sakit, gagal, dan guess what? Trauma. Itu bukan salahnya kamu sepenuhnya sih. Itu bukan karena kamu gak cukup baik, bukan karena kamu gak cukup kerja kerasnya, atau kamu gak cukup doa dan ibadahnya. Itu cuma tanda bahwa hidup itu ngajak kamu untuk belok-belok. Bukan disuruh menyerah, tapi disuruh puter arah. Tapi sayangnya kita sering banget maksain, sering banget tetap memaksa, tetap melalui jalur yang rusak tersebut. Akhirnya apa? Sakit sendiri. Kenapa? Karena kita itu merasa terlalu terikat. Kita merasa terikat sama rencana kita merasa terikat sama orang tersebut, kita merasa terikat sama versi masa depan yang kita buat sendiri. Di mana? Di kepala kita. Jadi, lepasin ilusi kontrol total. Honestly, jujurly, kontrol itu cuma ilusi. Mau kamu rancang sedetail apapun, kalau semesta bilang gak dulu deh buat kamu, maka ya, gak akan pernah terjadi buat kamu, seberapa keras pun kamu berusaha. But guess what? Justru disitulah kuncinya. Ketika kamu berhenti memaksa, semuanya akan mulai mengalir. Ketika kamu menyerahkan segalanya, berhenti ngeyel ngotot, kamu akan menerima semuanya, mengalir segalanya dengan lancar, kayak air yang mengalir di sungai. Kalau kamu ngelawan arus, ya sakit sendiri, capek sendiri, berat rasanya. Tapi kalau kamu ngikutin arus sambil jaga arah, kamu tetap bisa sampai di tujuan dengan selamat, walaupun jalurnya gak persis kayak yang kamu bayangkan. So, tidak memaksa itu bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa kalau sesuatu emang diperuntukkan untukmu, maka akan sampai. Kalau tidak, maka akan tergantikan oleh sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah, dan lebih bikin kamu bilang, oh ternyata ini ya maksudnya, oh terima kasih ya semesta, kamu akan digantikan dengan yang lebih baik lagi dari yang kamu pikirkan. Jadi latih kesiapan, bukan cuma keinginan,
By the way, sering banget kita itu bilang, aku pengen ini, pengen itu, tapi waktu tiba-tiba diberi, kita itu ternyata belum siap. Ya, contoh nih. Kamu pengen banget jodoh, tapi kamunya masih trauma sama percintaan masa lalu. Kamu itu pengen banget uang yang banyak, tapi ternyata kamu itu belum pandai mengatur keuangan. Kamu itu pengen banget famous, terkenal, tapi kamunya gak tahan dengan kritikan. Coba kamu bayangkan gimana seperti itu. Keinginannya gak sesuai, ya. Kamu gak tahan dengan kritikan tapi kamu pengen jadi famous. Dikit-dikit dikritik udah nyerah, ngedown, tutup akun. Aduh, jadi jangan seperti itu. Desire ataupun keinginan itu bukan jaminan. Yang semesta cari itu siapa yang telah siap. Karena yang gak siap, walaupun dikasih, walaupun diwujudkan, walaupun semuanya ada di depannya, bisa hancur karena gak kuat dengan tanggung jawabnya, ya. So instead of nanya-nanya kapan ya datangnya, coba deh kamu ubah menjadi apakah aku udah siap kalau benar-benar terwujud. Nah, kamu tanya. Daripada kamu ngebayangin kapan ya bakal terwujud, kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri, apakah aku siap dengan segala tanggung jawab ini jika seandainya terwujud? Nah, kamu tanya dulu kesiapannya kamu, karena semesta itu nggak akan mewujudkan jika memang kamu itu tidak akan bisa bertanggung jawab. That's what we call healthy mindset, dan itu yang bikin kamu bisa tetap tenang walaupun yang kamu harapkan belum datang juga. Ya, biar selaras kamu itu harus punya ruang. Biar selaras kamu itu mesti punya ruang. Sometimes, terkadang kita itu terlalu bising di dalam kepala kita sendiri. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak pengen cepet-cepet, terlalu banyak nelpon masa lalu buat nanya-nanya. Kenapa sih kamu ninggalin aku waktu itu? Nah, seperti itu, masih aja nelponin masa lalu padahal udah hidupnya di 2025, ya. Padahal mungkin itu cuma butuh space, butuh ruang, kesendirian yang gak menyiksa tapi menyembuhkan, diam yang gak sepi tapi penuh dengan makna. Karena hati yang tenang itu merupakan magnet terbaik buat hal-hal positif. Dan sayangnya kamu gak akan bisa dengar suara semesta kalau kamunya terlalu ribut, terlalu berisik mendengarkan suara-suara ego kamu sendiri. Jadi jalani hari ini saja dulu. Jangan mikir masa lalu, jangan mikir pula masa depan. Kamu tahu apa yang sering banget bikin kita kalang kabut? Kita hidup di masa depan. Badan kita barangkali berada di 2025, 2025. Tapi barangkali pikiran kita udah jauh melangkah berada di 2027. Ngebayangin apa jadinya ya kalau semua yang aku rencanain, apa jadinya ya kalau semua yang aku bina, aku susun ternyata tidak sesuai dengan keinginanku. Nah, kamu udah lompat ke sana. So, yang terpenting jalani hari ini aja dulu. Gak perlu buru-buru jadi hebat. Gak usah maksa semuanya sempurna sekarang juga. As long as kamu terus bangkit, tiap kali kamu jatuh itu sudah lebih dari cukup. Perjalanan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Hidup selaras itu bukannya pasrah, tapi sadar kapan harus bertahan dan sadar kapan harus melepaskan dan melangkah move on. Jangan tergesa-gesa karena waktu yang tepat itu bukan yang cepat, tapi yang paling pas buat kamu. Jangan terikat. Lepaskan segala pengharapanmu, lepaskan segala ekspektasi kaku, karena fleksibilitas adalah kekuatan orang dewasa dan bijak. Jangan maksain, jangan memaksa. Terkadang saat kamu berhenti mengejar sesuatu,
Justru di saat itulah semesta mengantarkannya kepadamu dengan mudah, bahkan tidak kamu sangka. Latih kesiapan, bukan hanya keinginan, karena rejeki besar hanya dikasih pada orang yang siap menanggung tanggung jawab yang besar. Bangun healthy mindset, kamu bangun mindset yang sehat, karena kamu gak bisa ubah dunia luar kalau dunia di dalammu masih kacau balau. Hidup di hari ini, ingat itu, hidup di hari ini, saat ini, sekarang, karena besok belum tentu datang dan masa lalu gak bisa juga diulang. Jadi jangan pikirin 2026, 2027, jangan pikirin juga yang terjadi 2012 yang lalu. Hidup saat ini, fokus hidup di sini, saat ini, hari ini, sekarang. Jadi mulai sekarang, kalau hidup rasanya nggak sesuai banget dengan rencana kamu itu jangan buru-buru panik. Don't worry, jangan ngegas sendiri. Mungkin bukan kamunya yang gagal, tapi kamu cuma lagi diajak melambat supaya nggak salah jalan, ya. And hopefully di waktu yang tepat everything will be finally make sense. Ya, teman-teman ingat ya, jangan buru-buru, jangan ngoyo, jangan tergesa-gesa, jangan maksain. Oke? Jadi sekarang mungkin kamu mikir, ya udah deh, aku paham konsepnya, gak tergesa-gesa, gak terikat, gak maksain. Tapi gimana ya cara prakteknya? Gimana bisa tetap tenang kalau hati rasanya penuh harapan yang gak kunjung-kunjung juga terwujud? Gimana Min? Kok rasanya susah? Well, that's the great question. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan honestly, semua orang pernah ada di posisi itu, karena hidup itu bukan tentang teori, tapi latihan. Bukan soal tahu, tapi soal bisa tetap sadar di tengah drama hidup yang kadang gak masuk akal. So, mari kita pelajari. Mari kita pelajari semuanya pelan-pelan, satu demi satu, one by one, step by step, ya, slowly. Ya. Sekarang latihan bernafas saat kamu tergesa-gesa. Saat kamu tergesa-gesa dalam apapun itu, dalam memutuskan mungkin, dalam mengambil keputusan, ataupun dalam memilih sesuatu, kamu ambil nafas dulu. Kapan terakhir kamu tarik nafas yang panjang? Coba kamu inget, ya. Like seriously, tarik, bukan cuma asal hidup. Saat panik, saat overthinking datang, atau saat ngerasa hidup itu terasa gak adil bagi kamu, berhenti. Kamu tarik nafas sekejap, kamu hening sejenak. Terdengarnya sepele, tapi itulah awal dari kesadaran. Karena saat kamu tenang, saat kamu calm down, kamu bisa berpikir dengan jernih. Dan saat kamu jernih, kamu gak mudah memaksa atau menghakimi siapapun, bahkan gak menghakimi diri kamu sendiri. Jadi, setiap kali kamu ingin buru-buru, kamu istirahat ya 1 menit aja. Tarik nafas yang dalam dan tanya kepada diri kamu sendiri, apakah ini harus sekarang? Atau ini cuma karena aku takut kehilangan, atau karena aku terburu-buru ingin membuktikan kepada seseorang? Nah, kamu tanya kepada diri kamu sendiri, ya. Kemudian kamu lepaskan genggaman buta. Nah, terkadang kita itu menggenggam sesuatu hanya karena kita itu takut kehilangannya. Padahal kita udah tahu bahwa itu sangat menyakitkan. Orang yang gak sayang balik sama kita, rencana yang gak bisa jalan sesuai dengan yang seharusnya, ekspektasi yang gak terrealitas, ya, let go, bukan kalah. Melepaskan itu bukan berarti kita kalah ataupun mengalah. Let go itu adalah sifat yang bijaksana, yang dewasa. Dengan letting go itu adalah skill. Makin sering kamu melatih, makin kuat kamu ke depannya. Jadi latihan ya, latih itu semua. Kemudian kamu praktek, terima dulu baru bertindak. Terima dulu baru bertindak. Sayangnya, banyak banget orang langsung bereaksi saat hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya.
marah-marah, nangis sesenggukan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan nasib, kemudian kabur dari realita, ngerusak semuanya. Padahal energi terbaik itu datang saat kita menerima dulu. Bukan pasrah, tapi sadar. Dan dari kesadaran itulah baru kita bisa bertindak secara jernih. Setiap kali dapat kabar buruk, kamu latihan ya, latihan ini. Setiap kali dapat kabar buruk, sebelum kamu bereaksi, ucapkan dulu ke diri kamu sendiri. Oke, aku terima, aku menerimanya. Aku masih punya pilihan setelah ini. Kamu begitu. Setiap kali mungkin dapat kabar, oh bisnis kamu mungkin lagi shutdown atau bisnis kamu tidak sesuai atau apapun. Tidak sesuai, kamu terima dulu. Lalu kamu masih punya pilihan. Kamu pikirkan bahwa kamu itu masih punya pilihan. Bukan ending of the world. Hidup kamu itu bukan sampai di situ aja. Masih banyak lagi pilihan yang lainnya. Jangan selalu sedikit-sedikit putus asa, ya. Fokus harian. Kamu bikin checklist. Bukan target muluk-muluk ya. Maybe kamu ngerasa capek karena kamu mikir hidupmu itu harus berubah total di dalam 7 hari. Padahal perubahan itu kayak tetes air. Sedikit-sedikit tapi konsisten. Dan lama-lama bisa juga ngebelah batu yang keras. Kemudian jika kamu suka afirmasi, kamu afirmasi selaras deh. Seperti contohnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya aku bisa melalui segalanya. Mungkin ini bukan yang aku harapkan saat ini, tapi ini yang aku butuhkan. Aku tetap bisa bernafas, berarti aku masih punya kekuatan untuk memulainya kembali. Buat seperti itu ya. Buat satu momen diam per hari. Yes, kamu itu butuh pause di dalam kehidupan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar. Bukan suara luar, tapi suara di dalam hatinya kamu. Kamu latihan. Coba luangkan 10 menit tanpa distraksi, tanpa gangguan apapun. Tanpa lagu, tanpa HP, tanpa scrolling sosmed. Cukup duduk, tarik nafas, dan biarkan pikiranmu itu mengalir. Kadang jawabannya itu datang dari keheningan, bukan dari logika. Ya teman-teman, sayangnya kita itu sering banget nulis kekecewaan daripada keajaiban-keajaiban kecil. Coba jika kamu punya catatan, kamu catat syukur, bukan catatan penyesalan. Ya, kamu latihan setiap malam mungkin atau setiap pagi. Syukuri hari ini, sekecil apapun itu. Kayak ibaratnya, ya kali ini gak hujan, alhamdulillah deh aku bisa beraktivitas dengan lancar. Contoh, syukuri kalau hari ini cerah. Kalau hujan pun kamu syukuri dengan hujan tersebut. Ketika kamu ketemu dengan orang, kamu senyum. Senyum sebagai orang baik karena memang dasarnya kamu itu baik. Ya, misalkan kamu menikmati kopi yang enak di pagi tadi, kamu syukuri. Alhamdulillah dapat minum kopi terenak favoritnya aku. Syukuri sekecil apapun kesehatan kamu, orang sekeliling kamu, ataupun apapun itu, syukuri. Jadi hidup selaras itu adalah hasil dari latihan harian, bukan sulap semalam. Tenang itu bukan berarti lambat, tapi berarti kamu sadar akan setiap langkah yang kamu ambil. Semakin kamu memaksa, semakin semesta menjauh. Tapi semakin kamu selaras, semakin hidup terasa ringan. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten itu jauh lebih kuat daripada keinginan besar yang cuma sesekali doang. Afirmasi jujur itu lebih menyembuhkan daripada janji-janji palsu kepada diri kita sendiri. Ya, hening. Ingat itu, hening adalah alat komunikasi yang paling jujur antara dirimu dan semesta ini. Syukur bukan tandanya kamu puas, tapi tanda sadar bahwa hidup terus berjalan walaupun terkadang tidak sesuai dengan keinginannya kamu. So, whenever kamu merasa kacau, stuck, ataupun kehilangan arah, remember, ingat ya,
Kamu nggak perlu kontrol semuanya. Kamu cuma perlu percaya bahwa kamu dan hidupmu bisa jadi tim yang terbaik. As long as kamu tetap setia pada proses, bukan panik terhadap hasilnya. Dan kamu percayalah, even though kamu belum tahu endingnya sekarang, finally kamu akan sampai di titik yang bikin kamu bilang, wow, ternyata semuanya masuk akal ya. Nah, seperti itu. Alright, para pejuang investasi masa depan yang sudah belajar untuk tidak tergesa-gesa, tidak terikat, dan tidak maksain. Sampai di sini ya, aku bangga banget sama kamu. Jika kamu masih nyimak sampai di detik ini, wow, kamu itu bukan cuma penonton. Kamu itu sungguh luar biasa. Ingat ya, slogannya Cawan Kosong, syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya semesta mudahkan, segalanya dimudahkan dan diizinkan mudah oleh semesta ya. Terima kasih ya buat kamu, buat para penonton yang sudah nge-share link video ini. Kamu itu bukan cuma penonton, kamu itu tim penyebar semangat hidup sehat, mental dan spiritual, karena kamu itu keren, kece dan berfaedah tingkat dewa. Semoga setiap link yang kamu bagikan jadi jalan kebaikan dan balasannya gak bisa di cancel sama semesta ya. Kita nggak tahu besok hidup bakal kayak apa dan gimana, tapi kita tahu selama kamu masih tetap konsisten, tenang, dan gak maksa, semesta akan kerja lembur demi semua keinginan kamu. Jalanmu akan terbuka perlahan-lahan, dan aku doakan kamu diizinkan oleh semesta sembuh dengan cara yang paling lembut. Apapun sakitnya kamu, semesta mudahkan semua urusan kamu, bahkan yang kamu gak tahu harus mulai dari mana. Semesta arahkan kamu ke jalan yang paling tepat, bukan yang tercepat. Dan semesta kuatkan kamu bahkan saat kamu lagi ngerasa gak kuat-kuat amat. Oh ya geng, oke ya. Karena durasi udah makin panjang dan tenaga editor udah ya diambang-ambang ngantuk, aku izin pamit dulu ya. Mohon maaf banget ya, sebelumnya nih aku urgent mau OTW ke bandara. Seperti biasa, aku mau terbang ke Karachi kali ini. Aku naik jet pribadi, ada undangan private meeting dari Sultan ya, yang katanya pengen belajar cara hidup gak tergesa-gesa. Wish me turbulence free ya. Tapi jangan sedih deh, karena aku bakal balik lagi di video berikutnya dengan topik yang lebih mind blowing. So don't forget, stay tune, tetap waras, tetap manis, dan tetap buka hati. Tapi jangan sembarangan, jangan sembarangan izinin orang masuk, apalagi yang cuma numpang ngecas. Cawan Kosong pamit ya, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kalau hati kamu lagi kosong, isi dengan syukur ya, bukan dengan drama. So teman-teman, see you on the next episode ya. Jangan lupa, hidup bukan balapan. Hidup itu adalah tarian, terkadang pelan, terkadang cepat. Tapi selama kamu selaras, kamu tetap bergerak maju ya. Dari aku yang selalu sayang banget sama kamu, sekian dulu ya cerita dari aku kali ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.